panduan selanjutnya adalah berdoa untuk kebaikan diri dan keluarga. Nah, jadi dari Imam Atta, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dia berkata, ketika Abu Bakar berusia 40 tahun, dia sering berdoa dengan doa yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf 15. Imam Ar-Razi juga menuturkan bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika memasuki usia 40 tahun selalu berdoa dengan ayat ini. Yang tadi ya, Fabi auzi'ni an asykura itu. Nah, yang paling penting lagi adalah berdoa itu apa? Berdoa seperti tadi memohon hidayah, ketetapan iman, kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi jangan doa apa tidak boleh kita meminta dunia? Boleh, tapi harus minta akhirat. Kenapa harus? Karena itulah tempat kita kembali. Gitu kan? Nah, kalau nggak minta dunia gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau kita perlu minta dunia, tapi kita wajib meminta akhirat. Saya bilang wajib. Kenapa? Ya karena tempat kita akan kembali di akhirat. Begitu. Dan itulah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 252 ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian insya Allah. Yang ya ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita akan bahas doa sedikit tentang doa. Memperhatikan hal yang mempengaruhi doa. Jadi doa itu ada syarat dan rukunnya agar dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya ya harus bersih jasmani, rohani. Bersih jasmani ya dengan toharoh, memperhatikan waktu dan tempatnya berdoa, dan lain-lain. Ya, kita sudah bahas ya, bukan kita, maksudnya para ulama sudah membahas ini. Yang paling penting lagi adalah sisi rohani kita. Jadi perhatikanlah asupan halal haram kita. Ya. Kemudian sebelum berdoa itu awali dengan taubat. Begitu. Jadi subhanallah bahwa masya Allah bahwa ayat ini begitu kompleksnya sehingga satu dengan yang lain itu saling terkait, gitu kan? Kalau dari sisi fikih ya misalnya mulailah dengan istighfar, kemudian hamdalah, salawat, gitu kan? Baru masuk ke dalam bagian doa. Tapi saya tidak akan membahas tentang fikih doa, cuma saya akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam doa. Itu aja barangkali. Jadi yang paling penting adalah berdoa itu hanya kepada Allah saja. Kenapa? Seperti tadi dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Nasta'in, meminta pertolongan. Kemudian hendaknya yakin dikabulkan, kemudian diikuti dengan giat ibadah untuk memenuhi perintahnya. Gitu kan? Jadi kan udah doa gitu kan, tapi nggak ada actionnya. Actionnya itu harus berimbang. Sebagaimana setelah berdoa itu tawakal, tawakal itu harus ada usahanya. Dan di dalam sisi ruhaninya, ketika kita berdoa itu juga makinlah giat kepada Allah, gitu, memenuhi perintah Allah. Kenapa? Karena kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku kabulkan kata Allah permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Ya berdoa. Satu berdoa. Falyastajibu li. Maka hendaknya mereka itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi. Beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Agar mereka memperoleh kebenaran. Ini surat Al-Baqarah 186. Ini sering nih pas puasa dibaca ini ya. Nah, jadi yakin, harus yakin. Terus ikuti dengan keimanan dan dengan amal soleh. Begitu. Penuhi perintah-perintah Allah semampu kita. Gitu kan. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan dalam doa itu juga hendaknya memadukan dalam perasaan kita itu, jiwa kita itu, rasa harap dan rasa cemas, takut. Harap, mengharapkan doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan cemas, takut kalau doa kita itu nggak dikabulkan karena sebab kita sendiri, gitu kan. Kan kita tahu bahwa doa pasti diijabah. Ud'uhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan rasa harapan, gitu kan. Jadi harus seimbang gitu dalam hati ini.
Tapi harus yakin bahwa doa pasti akan dikabulkan. Dan masalahnya nanti diganti oleh Allah, ini masalah lain. Kan ada doa itu bisa diganti. Lebih cocok dengan kita. Jadi Allah itu saking maha Rahman dan Rahimnya kepada kita, bahkan sesuatu yang kita minta diganti dengan yang lebih baik atau diganti dengan hilangnya keburukan dari kita. Begitu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim ini. Nah, ini tadi ayat 200 ya, 222. Hendaknya berdoa mencakup urusan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ada ternyata sebagian dalam Al-Qur'an itu orang yang berdoa tentang dunia aja. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada sebagian orang di antara manusia berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Dan di akhirat nggak dapat apa-apa, karena mintanya cuma dunia. Di ayat selanjutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka juga ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini kita sebutnya doa sapu jagat ya. Tapi doa ini memang luar biasa. Meminta semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia apa? Hidayah, kesehatan, keselamatan, semua kekayaan dan lain-lain. Kebaikan semua, kebaikan di dunia. Kebaikan itu ya macam-macam. Dan kebaikan di akhirat, apa kebaikan di akhirat? Ya surga tentu saja. Lindungan dari Allah. Ya. Berharap akan kasih sayangnya Allah turun kepada yang di akhirat. Gitu. Dan lindungannya dari kami dari azab neraka. Ya, seperti itu. Itu adalah doa, jadi harus mencapai urusan akhirat. Gitu. Kalau nggak dapat dunianya, harus dapat akhiratnya. Nggak bisa nggak. Gitu kan. Kenapa nggak bisa nggak? Rugi kan. Kalau nggak dapat akhirat. Begitu. Nah, di ayat yang lain juga ada keterangan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hatsal akhirah, man kana yuridu hatsal akhirati nazillahu fi harti. Fi harti. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Nah, sebaliknya, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Bagian di akhiratnya nggak dapat, rugi. Begitu. Tapi kalau dapat akhirat, insya Allah dunia ngikut. Begitu. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang lainnya adalah sampaikanlah doa dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Kenapa? Ya tuntunan dalam Al-Quran seperti itu. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada juga di hadis Bukhari ya, hai manusia, kasihanilah dirimu karena kamu bukan menyeru kepada yang tuli dan gaib. Yang kamu seru itu adalah Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, dan Allah yang Maha dekat. Jadi ada orang dulu itu doa kencang-kencang gitu. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, begitu. Itu nggak sopan gitu ya. Kenapa? Ya Allah itu Maha mendengar, sami'an basiran qariban. Maha melihat, Maha dekat, gitu kan? Jadi merendahkanlah diri kita di hadapannya dan lembutkanlah suara kita dalam memintanya. Bukan berarti doa itu nggak kedengaran, bukan. Kedengaran itu kan ada levelnya, level suara, desibelnya ya. Nah, misalnya, ya Allah, ampunilah dosa hamba, itu kan kedengaran, tapi kan nggak teriak, begitu, tidak berteriak. Gitu. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah jangan pernah berhenti meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang sombong. Malam yad'ullaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kenapa? Sombong. Sombong itu adalah sifat Allah. Kepunyaan Allah. Hanya Allah yang berhak sombong. Kalau manusia nggak mau berdoa, sombong disebutnya. Maka Allah marah kepadanya, ya, murka, ghadiballah.
murka.